sesi utama ya, yaitu materi mengenai tetap berkualitas pasca COVID-19. Sudah siap ibu-ibu? Sudah siap ya, insya Allah harus siap ya. Sekali lagi saya ingatkan sebelum dimulai boleh disiapkan catatannya ya, biar kita punya oleh-oleh ya, pulang dari sini kita punya ilmu apa yang sekiranya bisa diamalkan ya. Jadi nanti ketika sudah bingung ya di rumah boleh dipelajari lagi ilmu yang kita akan dapatkan hari ini. Ya, kemudian moto hidup beliau yaitu berprestasi dalam keterbatasan adalah sebuah kepahlawanan. Masya Allah, boleh berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Dr. Anda Hajah Ia Kurniati DPD, dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ustazah untuk menyampaikan materi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak sekalian, saya tadi tanya ke Bu Yesi, yang hadir ibu-ibu semua? Iya, rata-rata begitu. Besok-besok Pak Iwan, tolong ada acara yang gitu ya, giliran lah bapak-bapaknya yang hadir. Bisa nggak? Harus hadir libur ya kalau bapak-bapak. Kenapa? Karena sekarang ini timbul masalah baru ya, di mana anak kehilangan figur ayah. Ya, ayah di mana? Kan begitu. Bahkan ketika balita, iyalah itu tugas ibunya. Dari mulai menyusui, kan gitu ya. Kemudian juga mendidik di usia sebelum sekolah, misalkan 2-3 tahun. Oke, nggak itu urusan itu. Tapi ketika dia sudah usia sekolah, SD, SMP, SMA, itu figur ayah sangat dominan. Ya, tolong sampaikan ya sama ayahnya anak-anak. Karena apa? Karena di situ akan timbul pembelajaran yang langsung. Akan anak-anak lihat dari seorang ayah. Ini sebentar ya, saya bahas dulu ayah ya. Karena rata-rata ibu-ibu itu, gak apa-apa ya, pergi aja. Gak apa-apa ayah, silakan gimana dan sebagainya. Coba tanya anaknya, Bu, apakah sama seperti bahasa ibunya? Ya, tanya anaknya. Anak itu ya menginginkan figur ayah dan ibu sempurna di mata. Jadi Iwan, Ibu Kom gitu ya, adakan suatu acara yang dimana ayahnya bisa hadir. Maka ketika dia remaja, kalau dia perempuan, dekatkanlah dengan ibunya. Kalau laki-laki, dekatkanlah kepada ayahnya, begitu. Ya, saya guru tingkat SMA ya Bu, sering menemukan kasus-kasus yang mana waktu SD, SMP tidak ada kasus itu. Ya, tapi ketika sudah SMA, kasus itu datang. Kata orang tua, kenapa ya Bu ya? Anak saya waktu SD nggak jadi begini. Kenapa sudah SMA begini? Mempertanyakan ayahnya lah, mempertanyakan ibunya lah. Lalu dia malas belajar dan sebagainya. Karena apa? Karena berdasarkan perkembangan seseorang, remaja itu kan dia sedang mengidentifikasi diri ya kepada figur-figur sesuai dengan jenisnya. Kalau saya perempuan, figurnya adalah ibu. Lalu ketika figur itu tidak ada, dia terjadi sebuah bentrokan, clash, ya, maka jadilah masalah. Maka ketika anak SMA itu malas sekolah, malas belajar, menentang pada orang tuanya, sebetulnya dia sedang protes kepada orang tuanya, gitu ya Bu ya. Maka ibu-ibu yang hadir di sini, yang sudah menjadi guru, menjadi orang tua level sekolah dasar, siap-siap untuk menjadikan ayah dan ibunya itu menjadi figur yang sebenar-benarnya bagi anak-anaknya. Ibu bapak sekalian, kalau saya diminta tentang pasca COVID itu seperti apa, saya bilang COVID itu kan musibah, COVID itu ujian, COVID itu pembelajaran. Nah, dasarnya kita ambil dulu dari Al-Quran.
Apabila ditimpa musibah, mereka akan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba ingat-ingat, ketika hari-hari genting, kemarin jangan lupa ya, COVID itu kemarin pasca pandemi COVID-19 itu jangan dilupakan, Bu. Mungkin kita satu-satunya orang yang berada pada dekade adanya COVID-19. Orang tua, anak-anak kita masa yang akan datang, atau mereka di abad kedua dan abad ketiga kali ya. Karena kalau mereka abad kedua masih kecil. Kalau ini abad Muhammadiyah ya, bukan abad yang Indonesia. Indonesia belum satu abad. Satu abadnya nanti di 2045 ya. Nah, kita yang merasakan, maka jangan dilupakan, Bu. Nah, apakah Ibu ingat-ingat waktu kita tertimpa COVID-19, pernahkah kita mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Yang ada adalah terbengong-bengong misalkan. Kok bisa ya? Jadi ujian datangnya dari Allah itu bermacam-macam, Bu. Ada yang datangnya menjadi rahmat, ada yang datangnya menjadi musibah, benar-benar musibah atau laknat begitu ya. Ibu dan Bapak, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Mereka itulah yang mendapat petunjuk. Kita semua semoga menjadi orang yang mendapat rahmat dan petunjuk dari Allah. Pak Iwan yang memimpin guru-gurunya, saya berterima kasih pada Pak Iwan ya dalam memimpin sekolah ini. Kata Pak Iwan, saya ingin bertanggung jawab sampai nanti yaumil akhir. Maka pengajian demi pengajian setiap level diadakan. Terima kasih Pak Iwan. Saya menjadi terinspirasi ya dengan metode kepemimpinan di sini. Ibu dan Bapak sekalian, jadi Ibu datang ke sini kebaikan. Untuk siapa? Untuk Ibu. Untuk siapa? Untuk putranya. Bu, saya pernah dihadapkan pada seorang yang nangis sejadi-jadinya nangis. Anak SMA. Apa dia bilang? Sepertinya dia minta sesuatu pada ibunya. Tapi sesudah nangis tanpa sadar, dia bilang apa? Saya malu, Bu. Saya sedih. Kalau acara pembagian rapot, dia datang mama lagi. Mana ayah? Coba, Bu. Saya sebagai konselor, apa enggak terlihat tubuh hati ya mendengar jeritan laki-laki, Bu? Laki-laki ingin ayahnya hadir ketika pembagian rapot. Memang udah divorce ya pada waktu itu. Ibu dan Bapak sekalian, ingin saya katakan, jadi saya sekarang baru apresiasi nih ya, belum masuk ke inti. Apresiasi atas kehadiran Ibu dan Bapak. Niatkan untuk kebaikan ibu dan anak ibu. Tapi mudah-mudahan kehadiran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak sekalian, ketika COVID datang, ucapkan innalillahi. Ketika COVID datang, bersyukur karena orang tua kita, saudara kita, ribuan yang mau diambil oleh Allah, semoga dalam posisi muslim, maka dia akan tergolong sahih. Nah, baru kita bicara sekarang. Tujuan kita menyekolahkan ke SD Muhammadiyah 7 itu bukan hanya untuk target keterima di SMP 7, SMP 5, SMP 2 ya, itu favoritnya. Karena saya menyekolahkan ke SD Muhammadiyah 7 itu ya, karena target next-nya. Nah, Ibu tambahkan yang paling utama. Kalau Pak Iwan itu suka membalik-balikan ya. Urutan 1, 2, 3 kata Pak Iwan, yang 3 disatukan karena cara pandangnya berbeda. Nah, kalau Ibu dulu istiqomahnya menyekolahkan ke SD Muhammadiyah itu keren, sekolahnya bagus. Kalau tujuan 1, 2, 3 dan yang terakhir adalah karena itu sekolah Muhammadiyah, sekolah Islam, kata Pak Iwan balik. Jadikan itu urutan nomor 1. Karena itulah tujuan kita yang sejati. Mendidik, memberikan fondasi kepada anak nilai-nilai dasar Islam. Jadi Ibu dan Bapak, pastikan dulu nih, COVID itu keinginan kehendak Allah. Maksudnya apa? Kalau sudah kehendak Allah, apa yang harus kita lakukan?
Ibu dan Bapak, tadi Bu Yesi juga cerita, ya. Kehendak Allah saya jadi orang Bandung. Kehendak Allah saya jadi kaum di sini. Kehendak Allah, semuanya kehendak Allah, semuanya kehendak Allah. Apa yang harus kita sesali? Ya Bu, mau protes, mau marah, nggak bisa. Adapun moto hidup Bapak Iwan ini adalah sukses itu saat kita menjadi orang yang paling bermanfaat. Baik, kita sambut narasumber yang kedua yaitu Bapak Iwan Kurniawan MAG. Boleh tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan retoris atau dalam istilah kerennya itu istifham inkari. Pertanyaan yang tidak usah dijawab, cukup jawab dalam hati gitu. Gini. Kita sering membaca doa yang katanya doa ini doa sapu jagat. Kenapa sapu jagat? Karena doa ini mengcover seluruh permintaan kita. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Doa sapu jagat ini seringkali kita sampaikan. Namun ada satu hal yang penting kita pertanyakan. Mungkinkah kita bahagia di dunia sekaligus juga berbahagia di akhirat? Atau mungkin juga kita susah di dunia tapi bahagia di akhirat? Atau mungkin juga kita bahagia di dunia tapi susah di akhirat? Atau mungkin juga susah di dunia, susah juga di akhirat? Tinggal pilihan kita yang mana. Oke, bagaimana caranya agar dua-duanya dapat? Saya baca dalam berbagai literatur itu ada langkah-langkah. Kenapa? Semua hal kejadian yang kita lalui itu sebenarnya intinya ada pada kita ingin mencari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Untuk mencapainya itu ada yang namanya Bapak Ibu sekalian, kita harus punya wijhatul hayat. Apa itu? Tujuan hidup. Kenapa Ustaz? Karena tujuan terakhir manusia itu adalah mardhatillah, mencapai keridhaan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat tujuan itu adalah mardhatillah. Tujuan dulu kita tentukan. Kalau kita misalkan saya sampaikan pertanyaan, nggak usah dijawab dalam hati saya. Bu, apa tujuan hidup kita? Catat. 2. Apa tujuan kita nikah? Oke, oh ya. Apa tujuan kita nikah? Capek ngurusin anak orang lain. Betul kan, Bu? Betul kan? Baru
harus bangun subuh, ibu-ibu terbungkul, udah nyiapin air, udah masak, betul bu? Udah nyuci, udah beberes rumah. Kalau tujuannya salah itu berat dan capek. Saya sampaikan pada ibu-ibu guru itu, dia harus siapkan pembelajaran, dia harus layani suaminya, dia harus siapkan makanan anak-anaknya. Kalau tidak tujuannya mardatillah, capek. Saya yakin capek. Lelahnya tidak jadi lillah. Betul ya? Setuju? Oke. Tujuan pernikahan itu harus lurus. Makanya doa orang nikah itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Saya ada doanya kan? Kan ada yang belum nikah dulu di sini. Ada yang belum nikah. Mohon doanya segera nikah tahun ini. Bu, fi khairin itu oleh Rasulullah diambil kata fi khairin, padahal maknanya bisa fi hasanatin, bisa diganti dengan fi ma'rufin, sama maknanya tapi isinya beda. Kalau fi khairin itu artinya ittiba'ul Quran wa sunnatin Nabi. Jadi kalau pernikahan ingin baik menurut pandangan Allah itu ittiba'ul Quran wa sunnatin Nabi. Ikuti Al-Quran dan ikuti sunnah Nabi. Itu bu. Pertanyaan kedua, apa tujuan kita punya anak? Bu, 9 bulan itu lama atau sebentar? Lama. Ada ibu-ibu yang tadinya cantik, ditilik, digigir lagi, ditetek, diharap siap, ditinggal, di tukang lenjang, aritos hamil, ditilik, digigir, betul nggak bu? Betul, ibu korbankan itu semua? Iya bu, 9 bulan. Lalu ketika anak kita keluar, anak kita lahir, apa tujuannya bu? Ingat bu, Allah telah gambarkan tipe anak dalam Al-Quran. Yang pertama, anak yang kita kandung 9 bulan lamanya, kita keluarkan, kita lahirkan dengan penyakit. Berbagai rasa sakit itu ada ketika sedang melahirkan seorang ibu. Antara hidup dan mati dia pertaruhkan. Bahkan jikalau seorang dokter mengatakan, ibu pilih mana? Anak atau ibu sendiri? Kalau ada satu di antara dua itu yang harus dipilih, yang hidup, maka seorang ibu mengatakan, aku pilih anakku saja yang lahir ke bumi ini. Biarlah aku yang tidak. Betul? Ya. Jadi orang sekalian, tentunya apa yang tadi dimaksud dengan tujuan kita adalah punya anak itu ada 3 nanti lahir anak itu. Pertama, akan muncul anak yang seperti Kan'an, seperti anaknya Nabi Nuh. Bukan Nabi Nuh tidak berusaha mendidik, Pak, tidak. Bahkan ketika banjir bandang datang, Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah agar anaknya didoakan, agar anaknya mau mengikuti diri. Naik ke perahu. Kan'an malah mentertawakan, Kan'an malah menantang, karena dia berbadan bertinggi besar. Maka dia katakan, aku tidak akan tenggelam, katanya. Tapi tak kala tenggelam dan dia meninggal, maka muncullah sifat keayahannya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu menyampaikan kata-kata kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tenggelamkan dan matikan Kan'an? Padahal engkau telah berjanji padaku, engkau akan menyelamatkanku dan keluargaku. Tapi apa jawaban Allah itu? Lihat dalam surah Hud, Allah menjawab, wahai Nuh,
Kan'an itu adalah anakmu, tapi tidak termasuk keluarga. Mungkin saja anak kita itu makan bersama sepiring di dunia. Mungkin anak kita itu makan di meja yang sama di rumah kita. Tapi kalau berbeda tujuan, jangan harapkan anak kita akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan. Kenalkan anak kita dengan Tuhan. Kenalkan anak kita dengan Nabi. Kenalkan anak kita dengan firman Tuhan. Al-Quran namanya, Sunnah Nabi. Itulah fondasi yang insya Allah anak kita bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Di SD Muhammadiyah Cijugo kami punya program. Pertama, program harian yang dilakukan oleh ibu-ibu ini adalah bagaimana memupuk akidahnya yang kuat. Paling utama, bagaimana mengajarkan ibadahnya yang lurus dan benar sesuai sunnah Rasul. Yang ketiga, isi kepalanya dengan pengetahuan yang luas. Yang keempat, hiasi, perindah anak kita dengan akhlak yang baik. Itu mungkin tujuan yang kita lakukan. Bahkan Bu, kita punya program mingguan. Apa program mingguannya? Ada Jumatan. Jumatan untuk laki-laki kita sudah setting dengan kurikulum Jumatan. Apa tugasnya? Menguatkan semua anak laki-laki bahwa dia punya tanggung jawab yang berat ke depan untuk bisa menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jagalah perempuan. Anak perempuan adalah sosok yang telah melahirkan laki-laki. Laki-laki diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa melindungi. Oleh karena itu anak yang laki-laki Jumatan, anak perempuan keputrianku. Apa yang dicontohkan oleh ibu-ibu guru? Anak-anak yang perempuan itu disadarkan bahwa seorang perempuan itu oleh Allah diciptakan untuk membuat sebuah kesempurnaan. Fiqhun nisa kita ajarkan pada anak-anak. Kenapa Bu? Karena perempuan adalah penentu kuat dan tidaknya negara, ajak dan tidaknya sebuah negara. Kenapa? Karena kalau perempuannya rusak, maka akan rusak. Yang ketiga, Bapak sekalian, yang ketiga itu adalah khitatul hayat, program hidup. Ini yang jarang kita buatkan. Apa program hidup kita itu? Yang pertama harusnya adalah islahul akidah, membersihkan, membereskan, meluruskan, mensucikan akidah. Ini kadang-kadang terlupakan Bu. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan la ilaha itu munfiyun. Artinya kalau dalam istilah bertani, habisi dulu, bersihkan dulu benalu-benalu, gulma-gulma yang ada di tanah itu. Betul nggak Bu? Kalau kita mau tanam, hilangkan dulu hal-hal yang Tuhan-Tuhan yang lain yang mungkin ada dalam hati kita. La ilaha, tidak ada Tuhan. Munfiqun. Setelah bersih, dirapikan, dibersihkan, lalu musbitun, tetapkan, tanamkan dalam hati kita. Illallah, hanya Allah. Gitu Bu. Sehingga kita bersih akidahnya. Itu yang paling penting. Yang kedua, islahul ibadah. Mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang agak sulit Allah berikan dari doa-doa kita itu karena kita belum membersihkan ibadah kita.
Salah satu ibadah itu adalah doa. Kenapa kita berdoa kadang-kala kok belum dikabulkan juga? Ibu, Pak, Bu ya. Penduduk Basra itu pernah bertanya kepada salah seorang ulama besar, Abu Ishaq pada saat itu. Wahai Abu Ishaq, kenapa aku sudah berdoa tapi Allah belum kabulkan juga? Ada apa dengan kau? Abu Ishaq menjawab, ya ahlal Basra, matat qulubukum fi asratil asya. Sesungguhnya engkau telah mati dalam 10 macam penyakit hati. Fakai paistazabu doa'ukum, maka bagaimana bisa doa-doamu itu Allah kabulkan? Sekarang kita ibadahnya jarang, tidak khusyuk, amalnya juga sedikit, kadang-kala lupa, tahajud seminggu sekali juga jarang. Lalu kita berdoa, kira-kira Allah kabulkan nggak, Bu? Itulah yang katakan matat qulubukum fi asratil asya'a fa kaifa yustazabu du'akum. Apa itu, Bu? Arabtumullah, kita mengenal Allah walam tu'addu haqqahu. Kita mengenal Allah, kita tahu Allah, tapi kita tidak mengerjakan hak-hak Allah. Apa hak Allah? Apa hak Allah itu? La ilaha illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, la mahbuba illallah. Ini mungkin kadang-kadang kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidak ada yang wajib aku cintai kecuali Engkau ya Allah. Ini, jadi itulah yang harus kita lakukan. Terakhir, kalau kita ingin agar pasca COVID ini tetap berkualitas dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, islahul muamalah. Bu, bagaimanapun kita hubungan dengan Allah itu hebat, tatkala kita punya hubungan dengan manusia tidak bagus, maka terputuslah, Bu. Kenapa? Allah akan terima kalau kita sudah beres dengan manusia. Maka berat kalau kita masih punya permasalahan dengan manusia lain, maka jangankan Allah akan terima, Bu. Allah akan pertanyakan, bereskan dulu dengan manusia. Hablum minallah itu kalau kita beres dengan hablum minanas. Oleh itu maka baik, kita akan bermuamalah, kita akan bersahabat, berkeluarga, berteman. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa punya hubungan dengan Allah dan kita tetap perbaikan hubungan dengan manusia. Kenapa sekalian? Karena hidup manusia tidak mungkin sendirian, pasti harus ada orang lain. Kenapa? Karena Allah menciptakan. Karena Allah menciptakan Adam. Lalu Allah ciptakan yang namanya Hawa. Itu agar Hawa dan Adam ini bisa mencapai kebahagiaan. Bahkan saya nukil sebuah puisi Khalil Gibran. Allah tidak menciptakan wanita dari kaki laki-laki, karena Allah menciptakan wanita bukan untuk diinjak-injak harkat dan martabatnya oleh kaum laki-laki. Allah juga tidak menciptakan wanita dari bagian kepala laki-laki, karena Allah menciptakan wanita bukan untuk menyombongkan di hadapan laki-laki. Tapi ketahuilah, Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, agar mereka bisa berjalan beriringan, berjalan berdampingan dan mencapai kebahagiaan.
Dari sanalah mungkin insya Allah keluarga besar SD Muhammadiyah 7 Bandung, ibu-ibu, bapak-bapak, serta guru-guru semua berdoa. Saya suka izinkan dan saya suka minta pada guru-guru doakan agar di sepenggal doa Bapak Ibu guru setiap berdoa di malam hari, doakan orang tua kita. Saya suka nuntut itu, Bu. Kenapa? Karena guru-guru itu tidak mungkin bisa melakukan tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan orang tua kita biar diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan ketabahan dan kesabaran, juga diberikan keridhaan untuk anaknya kita didik, kita atik sehingga menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Gak mungkin guru-guru ini bisa menciptakan orang saleh tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga saya mohon dan minta kepada ibu-ibu orang tua siswa yang hadir pada saat ini, sisakan dan sisihkan sepenggal doa untuk sekolah ini. Biar guru-gurunya juga guru-guru yang bertanggung jawab atas amanah, guru-guru yang siap untuk mendampingi, membimbing anak-anak kita, terutama juga kepala sekolahnya agar amanah. Karena kalau tidak amanah, saya kira sekolah ini tidak akan sebesar ini. Tapi karena doa Bapak Ibu dengan guru-guru serta masyarakat serta warga sekolah di sini, saya yakin sekolah ini akan semakin kuat menghadapi badai. Kenapa, Bapak sekalian? Karena saat ini, Bapak sekalian, PR terbesar kita adalah kita ingin kembalikan anak-anak kita pada saat anak-anak kita sebelum pandemi. Begitu fokus anak-anak kita untuk mencapai apa yang diinginkan. Insya Allah kami izinkan dengan guru-guru sini sedang berjibaku untuk mengembalikan itu. Makanya hal terpenting sebelum literasi dan numerasi saya sampaikan pada guru-guru adalah bangun karakter, bangun karakter. Karena karakterlah yang akan menjadikan anak-anak kita berliterasi yang bagus dan punya kemampuan numerasi yang hebat. Itulah, Bu, mudah-mudahan menjadi tujuan kita semua. Hatur nuhun, bungkul sahabat-sahabatan media Sitawatuk Jembar Pangapunten Abadi Sadayana. Insya Allah suatu saat nanti tatkala saya bukakan pintu surga, ibu-ibu sudah berada duluan di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda, kami mohon padamu ya Rabb petunjuk, wal huda, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan kemaslahatan, wal ghina, dan kesugihan, baik kesugihan keimanan ataupun sugih dalam hal yang lainnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayah bunda semuanya, doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bukan doa sembarang doa itu. Itu doa yang luar biasa. Satu, tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Iwan Kurniawan adalah semoga anak kita menjadi qurrata a'yun yang bisa menyejukkan, walaupun agak sedikit rewel dan sebagainya. Mudah-mudahan itu adalah sebagai pernak-pernik kehidupan keluarga Bapak Ibu semuanya. A'yun, menyejukkan. Insya Allah kalau kita didik, maka ini adalah sekolah dasar SD Muhammadiyah 7 yang namanya dasar. Kita akan tanamkan yang kuat keimanannya. Mudah-mudahan sekali lagi ke depan mereka akan senantiasa ingat terhadap apa yang dibicarakan oleh guru-gurunya, teringat apa yang dididik oleh semasa dalam sekolah dasarnya. Insya Allah mudah-mudahan anak dalam keadaan lurus dan dalam keadaan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Dan kita bermohon kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Semoga mereka itu dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Luar biasa tuh doa itu. Semoga mereka dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kalau saja yang dipimpin orang bertakwa, maka insya Allah yang memimpin pun orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan sekali lagi siapapun anak ibu semuanya, baik akhwat ataupun ikhwat, semuanya menjadikan orang yang bertakwa pada masa zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu pun doa yang senantiasa disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 poin di sana. Allahumma ya Allah, inna kami sungguhnya, inni sungguhnya aku, as'aluka mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat.